Fatakhallaq bimakarimil akhlaq, maka berakhlaklah engkau bimakarimil akhlaq, dengan kemuliaan akhlak. Maka hiduplah engkau, berakhlaklah engkau dengan kemuliaan akhlak. Wa mahasinil adab, dan dengan kebagusan adab. Min sigharika, mulai daripada waktu kecilmu. Nah, jadi hiduplah dengan cara beradab, dengan cara bagus akhlak sejak kita masih kecil. Nah, sejak kecil macam ni, macam kita ini, macam kita ini, ya, inilah waktu kita sudah mulai hidup dengan beradab. Ada yang tidur? Enggak? Oke, baik, kita lanjut. Kenapa kita harus berbagus akhlak dari waktu kecil? Litansya'a 'alaiha, supaya engkau hidup alaiha, di atasnya adab, wa ta'tadaha, dan engkau terbiasa akannya adab, fi kibarika, pada waktu besarmu, pada waktu tuamu. Artinya kalau dari waktu kecil kita sudah terbiasa dengan adab yang hasanah, adab yang baik, maka waktu kita udah besar nanti akan mudah dan terbiasa dengan akhlak yang baik. Kemudian wala budda an tukallifa nafsaka 'alaiha awalan, dan tidak boleh tidak bahwa engkau taklifkan. Apa taklif? Engkau beratkan, ya, engkau paksakan, engkau bebankan juga boleh, dan tidak boleh tidak akan bahwa engkau bebankan akan nafsumu, alaiha, di atasnya adab, awalan, pada permulaan. Nah, jadi mula-mula kita harus paksakan jiwa kita untuk beradab, ya, karena itu nggak mudah. Beradab yang baik nggak mudah, maka karena itu nggak mudah, awal-awal harus kita paksa dulu. Paksa dulu, nanti lama-lama baru terbiasa. Nah, karena berakhlak dengan akhlak yang baik, itulah bukan pekerjaan yang mudah. Macam misalnya duduknya bagus, bersila, ya kan? Atau duduk iftirash, tawaruk, itu kan nggak mudah. Yang enaknya kan kita selonjorkan kaki, kan? Itu kan paling enak. Selonjorkan kaki, pokoknya nggak ada aturan lah duduknya. Maka antara duduk aja itu, coba perhatikan, lebih susah kita duduk beradab daripada duduk tidak beradab, ya kan? Kalau duduk nggak beradab, gampang, selonjorkan kaki, angkat kaki, apapun boleh, mudah. Tapi kalau duduk beradab, agak payah. Maka disebutkan kita awal-awal harus paksakan dulu. Paksakan dulu tubuh kita ini supaya beradab, nanti lama-lama jadi terbiasa. Yang tidur, jangan pejamkan mata. Udah jam berapa ini? Ya, jam 6:30 lewat. Ngapain masih matanya belum kuat? Tanda ini belum mandi. Tunjuk tangan yang udah mandi hari ini sebelum subuh. Manduk semua. Nggak bohong ini. Ini bulan puasa loh. Nanti hilang pahala puasanya. Nanti pahala puasanya hilang, hanya demi cari muka depan Nabi, hilang pahala puasanya, rugi kalian. Ya, nah, maka yang nggak mandi tadi subuh, jangan tunjuk tangan, hilang pahalanya nanti. Coba tunjuk yang jujur. Yang tinggi. Oh, ramai kali ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau udah mandi pun belum ganteng juga, kalian cuman ya wajahnya. Turunkan. Tunjuk tangan yang belum mandi subuh. Tunjuk. 1. Ini belum mandi. Tunjuk yang tinggi. 1, 2, 3. Kok segan-segan nunjuknya? Yang tinggi, pede aja lah. Pede.
pede, ayo pede ya. Dan sebagian tangan ditunjuk, muka ditutup. Mana ini? Ayo yang pede, ayo tunjuk. Biar lebih kenal. Yang tinggi lah. Satu. Kenapa merondok? Nanti kalau nggak tunjuk yang apa, saya suruh berdiri nanti biar tengok sama perempuan nanti. Ayo tunjuk tangan aja. Kepala nggak nampak sama perempuan, cuma tangannya aja. Mereka nggak kenal tangannya. Ayo tunjuk tangan. Kalau nggak saya suruh berdiri nanti kalau tangannya pendek, habis suruh berdiri nanti. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah. Oke. Tapi udah lebih banyak yang mandi. Ini yang nggak mandi subuh paling sekitar 10% lagi ya, atau 20%, 80% mandi. Ini yang nggak mandi tadi, besok Abi tanyakan lagi. Kalau nggak berubah bukan tunjuk tangan, besok berdiri aja lah, biar terkenal sama yang kaum Hawa. Nanti tengok, inilah kenal ya, wahai perempuan nih, tengoklah ini, jangan pernah kalian jadikan calon suamimu. Malas mandi dia orang. Mandi besok ya. Udah dapat ancaman baru nih. Udah. Nah, besok mandi ya. Kalau nggak mandi besok akan diperkenalkan sama santriwati. Udah? Tapi jangan bohong, yang tadi kita kan betul kan mandi semua kan? Oh. Alhamdulillah. Kemudian hatta tasira tabiatan akhiran, sehingga jadi ianya engkau yang beradab itu tabiat pada akhir. Awal-awal kita paksa-paksa, lama-lama nanti jadi tabiat. Pertama paksa dulu, nanti lama-lama tidak terpaksa lagi, tapi sudah menjadi tabiat. Jadi sebuah kebiasaan. Qala Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berkatalah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Apa artinya? Sungguh mendapat kemenanganlah, aflaha, sungguh mendapat kemenanganlah, man zakkaha, orang-orang yang membersihkan apa itu? Membersihkan jiwanya, ya, membersihkan hatinya, itulah beradab. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya, jiwa, ya. Berarti kalau kita berakhlak dengan akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang buruk, berarti kita mengotori jiwa. Udah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Bermula sebanyak-banyak manusia, sebanyak-banyak barang, aksaruma, sebanyak-banyak barang yang dimasukkan ianya Allah akan manusia akan surga, itu taqwallah, itu orang yang bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan yang bagus akhlak. Jadi yang paling banyak masuk dalam surga nanti dimasukkan oleh Allah orang-orang yang takwa dan orang-orang yang bagus akhlak. Maka yang akhlaknya nggak bagus,
Nah, minggir dulu, ya, minggir dulu. Nah, nanti ada tempat satu lagi nanti selain surga, apa? Nah, makanya kalau mau pilih tempat yang surga harus baik di akhirat cuma dua nanti tempatnya, ya. Nah, di akhirat cuma dua tempatnya. Kalau nggak surga, di dunia banyak tempatnya pilihannya. Ada kamar, ada loka, ada masjid, ada halaman, ada dapur, ada kantin, ya kan? Nah, kita bisa pindah kemana-mana. Tapi di akhirat nanti tempatnya cuma dua pilihannya. Mau ke surga atau ke neraka. Orang yang masuk surga siapa? Orang yang baik akhlak. Yang buruk akhlak, no. Tidak bisa. Tidak boleh masuk. Ya. Makanya perbaiki dulu sikap kita dengan cara berbaik akhlak. Terus mana lagi? Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Bermula akmal mukmin, sesempurna orang beriman. Nisbah iman itu sebaik-baik mereka nisbah akhlak. Ahsanuhum khuluqa. Jadi sebaik-baik orang beriman yang sempurna iman adalah orang yang paling sempurna akhlak. Jadi orang yang paling sempurna imannya siapa? Adalah orang yang paling sempurna, yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya itulah dia yang paling bagus imannya. Kemudian innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Bahwa sungguh orang mukmin itu sungguh memperdapat ia dengan bagus akhlaknya akan derajat orang yang berpuasa lagi yang qiyamul lail, al-qaim, orang yang mendirikan malam. Jadi orang yang akhlaknya bagus, dia mendapatkan derajat seperti derajat orang yang rajin puasa dan rajin bangun malam. Orang yang rajin puasa, rajin bangun malam, dia mendapatkan posisi tinggi di sisi Allah. Dan posisi itu juga akan didapatkan oleh orang yang bagus akhlak. Meskipun dia tidak bangun malam, meskipun dia tidak puasa sunnah, tapi dia tinggi posisi di sisi Allah. Kenapa? Disebabkan oleh akhlaknya yang baik, akhlaknya yang bagus.